Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua sehat, kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita akan belajar kembali tentang himpunan di bagian yang kedua, merupakan materi matematika kelas 7 semester 1 bersama saya Ibu Khalifatur Rosidah. Kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yaitu masih tentang himpunan. Ini KD-nya tetap sama ya anak-anak, kompetensi dasarnya masih di 3.2 dan 4.2. Akan tetapi pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah fokus pada relasi himpunan, yaitu yang kita bahas tentang kardinalitas himpunan, kemudian himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Ini yang fokus kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian kardinalitas himpunan itu apa? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Ini adalah pengertian dari kardinalitas himpunan. Sedikit informasi, himpunan itu bisa kita kelompokkan menjadi himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga atau bisa dihitung atau finite set. Sedangkan himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak berhingga atau infinite set. Tidak bisa dihitung jumlahnya karena banyak. Contoh himpunan hingga misalnya himpunan A 1, 2, 3, 4, anggotanya ada 4, bisa kita hitung. Sedangkan himpunan tak hingga contohnya himpunan B 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kan tidak dituliskan karena anggotanya banyak, maka disebut dengan himpunan tak hingga. Kardinalitas himpunan itu hanya berlaku untuk himpunan yang hingga atau finite set. Contohnya, tentukan banyaknya anggota himpunan A dan B berikut. Himpunan A 2, 4, 6, 8, 10, himpunan B 1, 3, 5, 7 dan seterusnya hingga 27, 29. Maka banyaknya anggota A adalah 5, dinotasikan dengan NA sama dengan 5, sedangkan banyaknya anggota B adalah 15. Dari mana 15? Kalau kita hitung 1, 3, 5, 7, berikutnya adalah 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka jumlah anggotanya B adalah 15. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan himpunan bagian. Misalkan diketahui himpunan A anggotanya A, himpunan B anggotanya A dan B, dan himpunan C anggotanya A, B, C. Dari ketiga himpunan tersebut, relasi antara ketiganya kira-kira ada hubungan apa atau relasinya? Kalau kita lihat, maka setiap anggota himpunan A termuat dalam himpunan B, dan setiap anggota B termuat dalam himpunan C. Sehingga kalau dituliskan A himpunan bagian dari B, B himpunan bagian dari C, maka A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C. Ini bisa dituliskan seperti ini. Lambang dari himpunan bagian itu adalah ini ya, C tidur, atau C ini adalah singkatan dari subset. Perhatikan diagram Venn berikut. Ini contohnya, saya punya himpunan A anggotanya 1 dan 2, B anggotanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan C
67. Maka kalau kita lihat himpunan A berada di dalam B, maka himpunan A bagian dari himpunan B dituliskan A subset B, sedangkan himpunan C tidak berada di dalam himpunan B, maka C bukan himpunan bagian dari B, ditulis C bukan subset dari B. Seperti ini. Berikutnya contohnya, tentukan semua himpunan bagian dari B. Misalnya saya punya himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka himpunan bagian dari B adalah, bisa kita istilahnya kita cari satu-satu ya. Himpunan bagian yang banyaknya anggotanya adalah 0. Ini berarti adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 2 adalah 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 3 adalah 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, dan 2, 3, 4. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 4 adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau kita kumpulkan semuanya, himpunan bagian dari B itu adalah seperti ini ya. Ini kita tuliskan semuanya. Nah, banyaknya anggota himpunan bagian banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan bagian dari A tadi itu dilambangkan dengan PA. Ini disebut dengan himpunan kuasa. Nah, banyaknya anggota himpunan kuasa dari A ini adalah 2 pangkat jumlahnya anggota A. Kalau anggotanya itu N, maka jumlahnya adalah 2 pangkat N. Contohnya misalnya tadi himpunan kuasa dari A, kalau kita hitung di awal tadi himpunan kuasanya ini ya, semuanya ya, banyaknya ada 16. Maka kalau kita pakai rumus 2 pangkat N, 2 pangkat anggotanya A adalah 4, maka 2 pangkat 4 adalah 16. Itu caranya mencari himpunan kuasa atau banyaknya anggota dari himpunan bagian. Kesamaan dua himpunan. A sama dengan B. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Jadi anggotanya A itu juga merupakan anggotanya B, atau anggotanya itu sama. Setiap elemen B juga merupakan elemennya A, anggota A. Himpunan A sama dengan himpunan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, jadi jika tidak memenuhi dua itu, maka A itu tidak sama dengan B. Atau dinotasikan A sama dengan B jika dan hanya jika A merupakan himpunan bagian dari B dan B merupakan himpunan bagian dari A. Jika jumlah anggotanya A sama dengan jumlah anggotanya B, maka himpunan A itu dikatakan ekuivalen. Nanti di belakang kita contohkan yang ekuivalen. Misalnya contohnya, jika saya punya anggota himpunan A 0 dan 1 dan B adalah X sedemikian, X dikalikan X dikurangi 1 sama dengan 0, maka A ini sama dengan B karena anggotanya adalah sama. Kemudian jika A 3, 5, 8, 5 dan B 5, 3, 8. Coba perhatikan anak-anak.
Sebetulnya anggota A itu juga ada 3, tapi di sini dituliskan 2 kali. Maka sebetulnya A itu juga sama dengan B. Kemudian jika A 3585 dan B 38, kita lihat jumlah anggotanya A ada 3, jumlah anggotanya B hanya 2, maka A tidak sama dengan B. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. Yang pertama, A sama dengan A, B sama dengan C, B dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka pastilah A sama dengan C. Nah, ini yang saya katakan tadi. Himpunan A itu dikatakan ekuivalen jika jumlah anggota atau kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Jumlah anggotanya sama. A ekuivalen dengan B jika dan hanya jika NA sama dengan NB. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya himpunan A 1357 dan B A B C D. Maka himpunan A itu ekuivalen. Kenapa? Jumlah anggotanya A 4, jumlah anggotanya B 4 juga. Maka NA ekuivalen dengan B. Tetapi A tidak sama dengan B. Itu yang perlu diketahui anak-anak. Saya kira itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Ingat anak-anak, jaga kesehatan. Tidak keluar rumah selagi tidak sangat penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.